Ini juga menjadi pemikiran kita. Bandara yang begitu dicintai oleh warga Kota Bandung makin hari makin sepi. Sisa penerbangannya terakhir di tahun ini mungkin hanya tinggal 1 kali penerbangan. Salam caping, catatan pinggir Bang Volmer untuk Kota Bandung. Dulur Bandung, ini bukan obrolan biasa. Ini adalah catatan pinggir dari mereka yang resah. Mari kita buka hati, buka mata, buka telinga untuk Kota Bandung yang lebih baik. Kita coba, dulur Bandung, kita melihat dari aspek yuridis, ya. Kalau dari aspek yuridis kita melihat ada beberapa regulasi yang mengatur tentang keberadaan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Kalau kita lihat dari peraturan daerah Kota Bandung tentang tata ruang dan wilayah atau Perwal RDTR tahun 2024-2044, Bandara Husein itu sudah ditetapkan menjadi bandara pengumpul dengan kapasitas pelayanan skala tersier. Artinya, target untuk mengangkut penumpang dari dan menuju Kota Bandung itu antara 500.000 penumpang sampai 1 juta penumpang. Padahal dulu, pada saat peraturan daerah kita masih yang lama, itu status Bandara Husein masih menjadi bandara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder. Artinya, kapasitas pelayanannya antara 1 juta penumpang sampai 2 juta penumpang per tahun. Dan Bandara Husein bisa ditingkatkan menjadi bandara internasional. Penurunan status Bandara Husein dari bandara pengumpul tipe sekunder menjadi bandara pengumpul tipe tersier, inilah akar permasalahan pertama. Karena melalui surat edaran Kementerian Perhubungan, Bandara Husein Sastranegara itu ditetapkan hanya boleh dilandasi atau didarati oleh pesawat-pesawat dengan spesifikasi turbopropeller dengan tipe ATR atau A72. Ini menandakan bahwa Bandara Husein hanya bisa melayani rute penerbangan jarak pendek. Yang lebih lucunya lagi, dalam keputusan Kementerian Perhubungan ini, Bandara Husein dengan tipe pesawat ATR dan A72 ini hanya boleh melayani rute penerbangan dalam Pulau Jawa. Ini yang juga makin memperparah status Bandara Husein. Bayangkan rute penerbangan pesawat komersil dengan tipe ATR dan A72 ini hanya boleh melayani penerbangan Bandung-Jogja, Bandung-Semarang, atau Bandung-Surabaya. Itulah rute-rute yang boleh dibilang rute gemuk ya. Nah, padahal dulur Bandung, di Perpres 45 tahun 2018 tentang tata ruang perkotaan Cakupan Bandung, oleh Presiden pada saat itu masih menetapkan Bandara Husein sebagai bandara pengumpul tipe sekunder dengan spesifikasi sebagai bandara penumpang atau bandara komersil. Jadi kalau pada saat itu keputusan Presiden atau Perpres itu sudah menetapkan Bandara Husein sebagai bandara komersil atau bandara penumpang tipe sekunder, ya, kenapa Kementerian Perhubungan dengan surat edarannya tiba-tiba membatasi penerbangan pesawat menuju dan dari Bandara Husein menggunakan pesawat ATR atau A72. Dan yang lebih parahnya tadi, rute penerbangannya hanya di dalam Pulau Jawa. Nah, inilah menurut saya catatan pinggir Bang Volmer, ini yang harus kita diskusikan atau jadi catatan pinggir kita untuk episode kali ini, bahwa keberadaan Bandara Husein ini yang tadinya sudah sangat maju, ya, dengan adanya investasi dari pihak Angkasa Pura II senilai 150 miliar pada saat itu untuk meningkatkan pelayanan penerbangan di Bandara Husein, bahkan untuk tingkat penerbangan internasional. Tiba-tiba pada saat itu juga ada kebijakan rencana penutupan Bandara Husein.
Kalau kita lihat Bandara Kertajati, Dulur Bandung, ya, ini bandara yang sejatinya pada saat awal perencanaan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, ini diperuntukkan untuk bandara kargo dan embarkasi haji. Tetapi dalam perjalanannya, kenapa jadi berubah jadi bandara internasional untuk penumpang? Nah, perubahan status Bandara Kertajati ini, yang tadinya bandara untuk kargo dan embarkasi haji menjadi bandara komersil ini, tentu sangat berpengaruh dengan keberadaan Bandara Hussein. Oleh sebab itu, Bandara Hussein diturunkan statusnya menjadi bandara tersier agar menjadi hub dari Bandara Utama Kertajati. Tapi upaya ini ternyata tidak berjalan mulus. Karena Bandara Kertajati, biaya operasionalnya ini cukup besar, rata-rata per tahun itu kurang lebih 60 miliar per tahun. Beban biaya operasional ini coba dibebankan kepada Bandara Hussein dengan mengalihkan penerbangan yang selama ini sudah eksis di Bandara Hussein ke Bandara Kertajati. Luar biasa. Skema yang dilakukan ini otomatis seketika membuat Bandara Hussein ini menjadi bandara yang sepi penumpang. Karena rute penerbangannya sudah diambil alih ke Bandara Kertajati. Tapi apa yang diharapkan Bandara Kertajati menjadi bandara internasional di Jawa Barat tidak berjalan mulus rupanya. Karena tidak memperhitungkan bahwa market terbesar penumpang pesawat terbang yang melalui Bandara Kertajati justru dari Kota Bandung dan sekitarnya atau Bandung Raya atau kawasan perkotaan. Sehingga alih-alih penumpang berbondong-bondong menuju Bandara Kertajati, dalam perjalanannya justru penumpang lebih memilih bandara udara di Halim atau di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Lucu memang. Sehingga kalau dari catatan pinggir Bang Volmer, melihat bahwa keberadaan Bandara Hussein ini seperti ada upaya sistematis melalui kebijakan untuk mematikan Bandara Hussein. Minimal, kalaupun aktif Bandara Hussein tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Jadi mimpi kita, keinginan Kota Bandung untuk mengembalikan Bandara Hussein menjadi bandara internasional seperti pada zaman sebelum COVID, itu menjadi mimpi bagi kita saat ini. Kalaupun aktif atau direaktivasi, maka rute penerbangannya itu sangat terbatas, hanya melayani rute Pulau Jawa saja. Kalau kita kembali ke regulasi rencana detail tata ruang Kota Bandung 2024-2044, dengan status bandara pengumpul tipe tersier dengan skala pelayanan 500.000 sampai 1 juta penumpang per tahun. Kalau kita coba berhitung, Dulur Bandung, seandainya kapasitas pesawat turboprop tipe ATR atau A72 dengan kapasitas penumpang kurang lebih 70, daya angkutnya 75 penumpang per pesawat, untuk memenuhi target 1 juta penumpang dalam 1 tahun, minimal ada 35 kali penerbangan atau traffic penerbangan di Bandara Hussein. Sementara pilihan rute penerbangan yang ada hanya di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa reaktivasi Bandara Hussein tidak mungkin akan kembali seperti semula. Kita harus melihat bahwa ini adalah upaya secara sistematis untuk mengurangi peran Bandara Hussein sebagai bandara utama di Kota Bandung khususnya dan untuk Jawa Barat. Miris memang dengan adanya pilihan-pilihan moda transportasi yang ada di Kota Bandung, justru penumpang yang berasal dari Kota Bandung memilih terbang atau berangkat dari luar Jawa Barat. Yang diuntungkan tentu pemerintah DKI dengan keberadaan Bandara Halim, dan itu menurut hemat saya banyak sekali potensi pendapatan Kota Bandung yang hilang percuma. Kita ingin membangun Kota Bandung menjadi kota metropolitan Bandung Raya, tetapi untuk membangun kita memerlukan anggaran yang cukup besar yang bersumber dari APBD, tetapi potensi pendapatan daerah menurun drastis dengan keberadaan Bandara Hussein saat ini. Kita sebagai warga Kota Bandung harus berjuang. Kita harus menggugah pemerintah pusat agar bisa merubah kebijakannya.
Minimal rute penerbangannya itu tidak dibatasi hanya dalam wilayah Pulau Jawa saja. Sehingga potensi traffic penerbangannya ini bisa berkembang. Itulah catatan pinggir Bang Volmer, ya sebuah catatan yang mungkin selama ini Dulur Bandung kurang mendapat informasi dan data, tetapi melalui catatan pinggir Bang Volmer, mudah-mudahan ada sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan keberadaan Bandara Hussein Kota Bandung. Itu jangan patah semangat, karena di balik tekad kita yang kuat, apapun kebijakan yang saat ini kita rasakan di Kota Bandung, bisa kita ubah menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi Kota Bandung. Salam caping dari Bang Volmer. Dulur Bandung, catatan pinggir episode kali ini sudah usai. Tapi ingat, perjuangan kita belum usai. Jangan jadikan catatan pinggir ini terbuang percuma. Teruslah bersuara, teruslah berjuang bersama Caping Bang Volmer.